Ini adalah merupakan video pembelajaran bagian kedua tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Informasi sendiri itu adalah merupakan suatu data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang lain sehingga data itu bisa berbicara dan berguna dan lebih berarti bagi orang yang menerima. Saat ini informasi itu sesuatu hal yang penting karena itu merupakan darah bagi suatu organisasi. Data sendiri diolah dan diproses. Nah, itu digambarkan dalam suatu model oleh John Brand yang disebut sebagai siklus informasi atau information cycle atau data processing cycle. Digambarkan sebagai berikut. Kalau saya mempunyai data dasar, misalnya data-data keuangan, melalui proses yang sudah ada di dalam computerized, maka akan mengeluarkan output. Output tersebut bisa berupa neraca, bisa berupa laporan rugi laba, gitu ya. Sehingga data-data keuangan itu akan berguna bagi penerima. Penerima bisa mengetahui kondisi atau posisi kas pada saat itu. Dari hasil data-data yang diterima, itu akan menghasilkan suatu keputusan atau suatu tindakan. Misalnya, neracanya ternyata rugi, sehingga perlu ada suatu tindakan-tindakan lain penghematan, efektivitas. Ya. Nah, data yang sudah ditangkap tentu akan bertambah kembali. Ya, inputnya akan ada lagi bulan depan. Ya, bulan depan data-data keuangan itu akan bertambah, kemudian akan masuk kembali ke dalam proses, ya, dan akan menghasilkan informasi yang baru. Ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya. Jadi data itu akan berguna setelah diolah. Ya, akan berbicara dan memberikan suatu informasi setelah melalui suatu proses. Kegunaan informasi sendiri dibagi menjadi 4 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Kualitas informasi digambarkan dengan bangunan yang menggunakan 3 pilar, di mana kualitas informasi itu harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat memang dibutuhkan ya, supaya kita melihat bahwa data tersebut memang memiliki kualitas yang bagus. Di tepat waktu, data harus disajikan pada waktu yang memang dibutuhkan, dan data tersebut bersifat relevan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Aksesibilitas informasi itu merupakan ketersediaan informasi. Ketersediaannya memang harus ada terus-menerus, ya, ketika dibutuhkan dapat diakses oleh orang yang membutuhkan. Ya. Presentasi informasi. Presentasi dari informasi sendiri adalah merupakan bentuk atau tingkatan yang sesuai. Semakin dia itu bersifat simple, sederhana, friendly, maka akan berguna bagi para user. Ya. Bentuk presentasi sendiri adalah merupakan format yang ditampilkan kepada user. Keamanan informasi, kita perlu melihat bahwa saat ini banyak terjadi data-data itu bocor, ya, karena tidak ada sistem pengamanannya. Ya, sehingga kita perlu membuat encryption, konversi data ke bentuk tertentu. Ya, kita perlu membuat password supaya ketika orang mengakses itu tidak dapat diberikan kepada semua orang. Hanya diberikan pada orang-orang yang memang berhak untuk melihat data tersebut. Nilai informasi dibagi menjadi 2, yaitu nilai yang berdasarkan manfaat dan berdasarkan biaya untuk mendapatkan. Oleh karena itu, kita perlu melihat bahwa analisa biaya dan cost benefit digunakan untuk sebagai keperluan untuk menganalisa. Konsep dasar sistem informasi sendiri banyak sekali definisi yang diberikan. Di antaranya, Alter mengatakan sebagai kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Model SI sendiri bisa digambarkan sebagai berikut. Ya, data ada yang berupa data transaksi, ada berupa data yang non-transaksi. Semuanya akan diproses, kemudian akan menjadikan sebuah informasi yang berguna bagi pelanggan,
yaitu merupakan data informasi, data transaksi, dan akan berguna bagi pemegang saham dan pihak lain dari manajer bila data-data itu merupakan data non-transaksi. Komponen sistem informasi disebut sebagai building block. Building block sendiri terdiri dari satu input. Ya. Kita semua sudah belajar selalu ada input, kemudian proses, dan output. Nah, input tersebut akan diolah dengan menggunakan teknologi. Ya. Data-data yang ada merupakan suatu basis data yang semuanya itu juga perlu dikendalikan keamanannya agar menghasilkan suatu output yang berguna dan terjamin keamanannya. Blok input itu merupakan data atau masukan dan media. Ya. Blok model itu merupakan kombinasi dari prosedur, logika, ya, pengolahan data lah. Ya. Di sini ada sistem informasi yang berperan. Kemudian blok output merupakan hasil. Blok teknologi sendiri digunakan untuk menjalankan simpanan-simpanan akses data. Ya. Blok teknologi sendiri juga untuk membantu mengendalikan suatu sistem. Ya. Blok teknologi bisa terdiri dari orang, bisa terdiri dari software, maupun terdiri dari hardware. Basis data itu merupakan kumpulan semua data-data yang ada untuk diorganisir, untuk dimanipulasi dengan software, agar nanti menjadi suatu informasi yang berguna. Blok kendali kita sudah tahu bahwa banyak data yang keluar, yang tidak seharusnya dilihat oleh pihak-pihak tertentu, itu perlu dikendalikan. Ya. Contoh dari sistem informasi banyak sekali. Sistem informasi reservasi pesawat terbang, sistem point of sale, electronic data interchange, ya, banyak sekali yang ada. Kita semua sudah tahu bahwa peran dari sistem informasi itu sangat besar, karena itu merupakan suatu sistem yang mengotomisasi, mengadakan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dari sebuah subsistem, sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi user. Ya. Sistem informasi sendiri juga melakukan tugas pengintegrasian operasional, sehingga setiap bagian itu akan berintegrasi satu dengan yang lain. Data yang terbuka di bagian human resources juga bisa dilihat misalnya oleh orang manajer dari pusat, ya, manajer puncak. Demikian juga data keuangan akan bisa dilihat oleh pimpinan. Jadi terintegrasi satu dengan yang lain, tentu saja kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk melihatnya. Itulah bagian kedua.